Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan bahas sebuah artikel yang menyatakan seperti ini friend. Kritik naturalisasi Timnas Indonesia, anggota DPR Anita Jacob Gah digeruduk netizen. Amazing. Nah, jadi di sini dikatakan jangan sekali-kali menyenggol Timnas Indonesia. Rasanya hal itu perlu diperhatikan anggota Komisi 10 DPR RI yang bernama Anita Jacoba Gah. Nah, gara-gara mengkritik kebijakan naturalisasi, Anita kini harus mendapatkan serangan dari netizen Indonesia friend. Amazing. Nah, jadi di sini dikatakan Anita berharap Kevin Dix menjadi naturalisasi terakhir Timnas Indonesia yang akan membela Indonesia tentunya. Dia berharap PSSI dan Kemenpora memperhatikan pemain lokal friend. Nah, jadi ini 11-12 dengan abang da kita yaitu Bung Toel friend. Nah, beliau juga sangat mengutamakan pemain lokal. Dan di sini kita akan melihat terlebih dahulu, nanti kita akan berikan tanggapan bagaimana feedbacknya dan pandangan gua, analisa gua terkait naturalisasi ini friend, karena ini juga membawa dampak positif, namun secara tidak langsung juga ada sisi negatifnya, namun lebih banyak manfaatnya friend. Nah, jadi di sini dikatakan untuk Kemenpora dan PSSI kami berharap sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, semoga ini naturalisasi Kevin Dix yang terakhir, ujar Anita. Dilihat melalui YouTube TVR Parlemen Selasa 5 November 2024 friend. Nah, ini kemungkinan besar dikatakan ketika rapat membahas tentang naturalisasi Kevin Dix friend. Nah, jadi di situ anggota DPR RI pada Komisi 10 yang bernama Anita ini, kemungkinan ibu ini dari Partai Demokrat friend, kalau gua nggak salah friend. Nah, jadi di sini dikatakan wakil rakyat fraksi Partai Demokrat itu menyayangkan mengapa pemerintah terus memanggil pemain keturunan dari luar, padahal Indonesia banyak atlet sepak bola berprestasi. Kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Kata dia. Pertanyaan saya, kenapa kita terus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua di Komisi 10, kata Ibu Anita tersebut friend, selaku DPR RI pada Komisi 10 ini friend. Nah, akibat pernyataannya tersebut seolah-olah tidak mendukung naturalisasi, yang mana proyek ini akan diseriuskan oleh Pak Erik tentunya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Sedangkan ibu ini malah memberikan argumen yang kontradiksi friend, sehingga ini membuat netizen marah dan langsung menyerang akun Instagram DPR ini friend yang bernama Anita ini friend. Nah, akibat dari pernyataannya tersebut, Instagram Anita yang bernama @Anita Jacoba Gah _AJG mendapatkan serangan dari netizen friend. Ini saya nggak tahu apakah benar ini akun real atau tidak, karena di sini ada AJG. Semoga aja bukan arti yang itu friend, karena kalau artinya itu sudah melenceng kepada makhluk lain friend. Nah, jadi di sini dikatakan jumlah netizen menilai Anita melakukan blunder. Seharusnya dia tak perlu menyenggol Timnas Indonesia. Di sini ada beberapa komentar dari netizen yang dipilih oleh FIFA.co.id ini friend. Sekelas Ganjar aja hancur karir politiknya gara-gara nyenggol timnas, apalagi cuma ibu-ibu bangun tidur di kursi DPR, kata salah satu netizen friend. Yang kedua, permisi bu, sekedar mengingatkan bahwa orang terakhir yang menyenggol sepak bola Indonesia dapat 16% suara dari suatu pemilihan umum. Sekian, izin pamit bu. Nah, di sini ada lagi friend beberapa komentar lainnya yang
cukup menarik dan berupa ancaman, namun juga ada unsur lucunya, friend. Nah, jadi di sini ada juga yang mengatakan seperti ini, friend. Jangan ganggu timnas kalau nggak mau diganggu kehidupan Anda ya, Bu. Nah, di sini ada lagi, friend. Bu, nggak usah kebanyakan bacot, urus aja urusan rakyat. BTW, pas timnas versus Tiongkok, nonton nggak? Dicoba dipasang lokalnya. Terbukti amburadul mainnya. Dah, itu kerja aja yang bener. Jangan usik timnas kami, katanya, friend. Sekelas Bahrain aja diseruduk, apalagi ini cuma ibu-ibu. Nah, di sini ada itu beberapa, friend. Namun jika teman-teman ingin melihat fullnya bisa langsung ke Instagram ibu itu, friend. Sekedar info bahwasanya ibu ini tidak hanya diserang oleh netizen, namun juga sudah ditegur oleh partainya, friend. Yaitu ini Partai Demokrat yang mana ketua umumnya ada AHY yang merupakan adalah salah satu menteri dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi ini ditegur karena tidak mendukung program dari presiden, friend. Nah, jadi ibu ini sudah ditegur, friend. Nah, jadi dari pernyataan ibu ini dapat kita simpulkan bahwa dia mengatakan bahwasanya populasi negara Indonesia itu sangat banyak, friend. Ya, memang itu fakta bahwasanya kita Indonesia ini masyarakatnya 270 juta lebih penduduknya dan atletnya pun juga banyak. Namun, kenapa dilakukan naturalisasi ini? Nah, jadi kenapa naturalisasi ini dilakukan? Dikarenakan pemain kita banyak, namun secara kualitas kita masih ketinggalan, friend. Jika kita hanya ingin berada di level Asia Tenggara saja, mungkin bisa kita mengandalkan pemain-pemain dari BRI Liga 1. Namun, jika kita sudah ingin naik level ke Asia atau bahkan dunia, maka tentu kita harus ada pancingan. Walaupun naturalisasi ini bukan jangka panjang, friend. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya pemain keturunan ini juga lama-kelamaan akan habis, kecuali ada lagi orang Indonesia yang menikah dengan orang luar negeri, friend. Nah, itu yang pertama. Namun, ini baik untuk pemain lokal kita. Karena dengan adanya pemain naturalisasi diaspora ini, tentu passing grade atau bahasanya standar untuk masuk timnas itu tidak hanya lagi bisa bermain 60 menit atau 70 menit, tapi bisa bermain 90 menit dengan intensitas tinggi dan akurasi passing yang tinggi, stamina yang tinggi, dan taktik bermain tidak hanya mengandalkan otot tapi bermain dengan otak. Tentu ketika standar ini menjadi tinggi, otomatis para pemain lokal ketika ingin masuk timnas, mereka akan mengupgrade kemampuan mereka untuk bisa bersaing. Dan itu terbukti, friend. Sekarang banyak pemain lokal yang tersingkir, namun ada juga pemain yang berusaha untuk bisa tetap berada di timnas dan dia berusaha untuk improve kemampuannya serta belajar banyak dari para pemain yang berkarir di Eropa, friend. Dan itu bisa kita lihat dari seorang Rizky Ridho, yang mana dia walaupun ada pemain diaspora, dia tetap tidak tersingkir karena dia mau belajar, mau ambil ilmu serta mau meningkatkan kemampuan diri, friend. Nah, itu jadi daya saingnya tinggi. Ketika daya saing itu tinggi, maka untuk mendapatkan kualitas yang lebih tinggi juga lebih besar, friend. Gimana menurut kamu? Silahkan di komen aja. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.